Oke, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Terlalu Percaya Diri dan Narsisme Terhadap Kinerja Perusahaan dimoderasi oleh kompensasi. Nah, adapun dosen pembimbing saya adalah Bapak Fogi Gautama Buana Putra, PhD. Nah, untuk selanjutnya, latar belakang. Jadi Indonesia itu terus mengalami pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik, dari tahun 2017 sampai 2022 itu Indonesia eh, terus mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2022 dan 2021 itu Indonesia turun, khususnya tahun 2020 itu turun 2,07% kontraksi pertumbuhan dikarenakan itu pandemik. Kemudian pada 2021 Indonesia mengalami kenaikan tumbuh sebesar 3,7%. Seperti itu. Nah, di sini penulis memilih tahun 2018 hingga 2022 karena didorong oleh fakta bahwa tahun-tahun ini itu meliputi periode waktu yang cukup panjang, yang mana di sini untuk melihat dampak jangka panjang dari perilaku CEO terlalu percaya diri ini dan narsis terhadap kinerja perusahaan, dan mana ini juga mencakup masa setelah pandemik dimulai, dan ini akan berpotensi mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan khususnya dalam sektor manufaktur. Kenapa di sini saya memilih sektor manufaktur? Karena industri manufaktur ini masih menjadi pendorong utama perekonomian nasional berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2023. Seperti itu. Nah, tujuan perusahaan itu kan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, organisasi yang berorientasi pada profit itu kinerja perusahaannya diukur dari kemampuan si perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan seperti itu. Nah, tercapainya tujuan bisnis itu ditentukan oleh kinerja keuangan. Hasilnya ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi CEO atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti itu. Nah, untuk kinerja keuangan sendiri, kinerja perusahaan sendiri, itu penting ya, penting untuk bagi manajemen dalam menentukan perkembangan perusahaan ke depannya seperti apa. Nah, kemudian karakteristik CEO di sini terbagi menjadi dua yang akan saya teliti. Yang pertama CEO yang terlalu percaya diri atau overconfidence, dan yang kedua CEO narsisme. Nah, eh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kim et al., itu menunjukkan bahwa komponen pendapatan perusahaan yang memiliki CEO yang terlalu percaya diri itu dalam memprediksi perubahan dalam memprediksi perubahan pendapatan di masa depan, CEO yang terlalu percaya diri ini memiliki ROA yang lebih tinggi daripada seluruh sampel perusahaan. Nah, kemudian CEO yang terlalu percaya diri ini melihat diri mereka tuh lebih baik daripada rata-rata, dan mereka berinvestasi itu terlalu banyak dan unggul di perusahaan seperti itu. Nah, kemudian CEO yang terlalu percaya diri ini meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengejar tingkat investasi yang optimal di perusahaan seperti itu. Nah, jadi beberapa artikel itu memberikan bukti negatif tentang terlalu percaya diri. Contohnya itu penelitian yang dilakukan oleh Ferris pada tahun 2013, yang mana dia mendokumentasikan bahwa CEO yang terlalu percaya diri ini terlibat dalam transaksi yang kompleks dan proyek beresiko karena bias perilaku dalam kepribadian mereka. Seperti itu. Nah, ini artinya bahwa mekanisme bias psikologi perilaku CEO terlalu percaya diri kan pengembalian keseluruhan perusahaan seperti itu. Nah, di sisi lain, kan et al. Pada tahun 2014 itu menunjukkan efek negatif dari kepercayaan CEO yang berlebihan ini. Kenapa? Karena tidak memiliki efek positif pada nilai perusahaan dan kinerja pasar. Karena kepercayaan yang berlebihan itu menyebabkan investasi yang berlebihan dan perkiraan arus kas masa depan yang terlalu tinggi seperti itu. Nah, untuk karakteristik yang narsisme itu juga terdapat berbagai perbedaan hasil penelitian. Contohnya yang narsisme CEO memiliki hubungan positif pada kinerja perusahaan itu berdasarkan hasil dari penelitian dilakukan Stan et al. Pada tahun 2023. Kemudian
Zhang et al. Pada tahun 2021 menemukan bahwa narsisme CEO itu memiliki dampak positif signifikan pada kinerja inovasi perusahaan. Kemudian York and Lee pada tahun 2020 menemukan bahwa seorang CEO yang narsis itu memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja dengan baik dan motivasi yang konstan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti itu. Kemudian di sisi lain, Wilkan dan Brenner pada tahun 2023 menemukan bahwa narsisme CEO itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekstremisme kinerja perusahaan. Nah, terkait dengan temuan yang berbeda mengenai dampak perilaku terlalu percaya diri terhadap kinerja perusahaan, terus terdapat perbedaan dalam penelitian-penelitian tersebut, yang mana ini menunjukkan gap atau kesenjangan penelitian. Nah, di sini saya sebagai peneliti ingin memperkuat penelitian tersebut dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengatasi perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Nah, selain itu, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki peran kompensasi sebagai faktor moderasi perilaku terlalu percaya diri dan narsisme dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan. Nah, kompensasi CEO itu adalah isu yang penting dalam perekonomian perusahaan. Seperti itu. Nah, karakteristik seperti kepercayaan diri, narsisme, dan kemampuan kepemimpinan CEO ini akan dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Kemudian perusahaan yang sering kali ingin memotivasi CEO untuk mencapai hasil yang lebih baik dan kompensasi yang baik dapat menjadi insentif untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Nah, baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan itu tergantung pada kinerja CEO-nya dalam menjalankan perusahaan tersebut. Nah, adapun motivasi penelitian adalah untuk memahami dampak perilaku terlalu percaya diri dan narsisme CEO terhadap kinerja perusahaan, serta bagaimana faktor moderasi kompensasi ini dapat mempengaruhi hubungan ini. Nah, selanjutnya untuk mengklarifikasi hubungan yang sebenarnya antara perilaku terlalu percaya diri dan narsisme CEO dengan kinerja perusahaan. Nah, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam. Kemudian peneliti dapat mengisi kesenjangan penelitian yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antara terlalu percaya diri CEO dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, research question. Next. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompensasi dapat memoderasi pengaruh perilaku terlalu percaya diri dan narsisme terhadap kinerja perusahaan. Research question yang pertama, apakah perilaku CEO terlalu percaya diri dan narsisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan? Yang kedua, sejauh mana kompensasi dapat mempengaruhi hubungan antara perilaku terlalu percaya diri dan narsisme dengan kinerja perusahaan? Selanjutnya, contribution. Nah, jadi temuan yang belum konsisten itu kan menunjukkan kebutuhan untuk identifikasi variabel moderasi atau intervening. Kemudian kontribusi untuk manajer dan praktisi ini memberikan kontribusi positif dalam praktik bisnis. Jadi praktisi dapat lebih memahami risiko dan manfaat terkait dengan kepemimpinan yang berlebihan dan narsisme, sehingga dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan terkait seleksi CEO, kemudian pengembangan kepemimpinan, dan pengelolaan kinerja perusahaan. Seperti itu. Literatur review. Di sini, teori yang saya pakai itu ada dua. Yang pertama, teori upper echelon, dan yang kedua, teori agency. Nah, untuk teori upper echelon itu berpendapat bahwa hasil organisasi itu merupakan cerminan dari pengambilan keputusan CEO mereka berdasarkan karakteristik individunya. Itu berdasarkan Hambrick dan Mason pada tahun 1984. Nah, kemudian untuk teori agensi atau teori keagenan itu dikenal sebagai konflik antara manajer bisnis atau agen yang berusaha mencapai kompensasi yang tinggi dan pemilik bisnis atau prinsipal yang bercita-cita memaksimalkan keuntungan dari kepemilikan bisnisnya. Nah, itu penelitian dari Villalonga dan Amit pada tahun 2006. Seperti itu. Nah, untuk pengembangan hipotesis, next. Nah,
Adapun di sini terdapat pengembangan hipotesis, terdapat metode penelitian. Nah, untuk H1, CEO terlalu percaya diri berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, teori upper echelon itu kan menjelaskan bahwa hasil organisasi, keputusan strategis, dan tingkat efisiensi itu merupakan fungsi dari kualitas kepemimpinan CEO, ya kan? Nah, teori ini mengklaim bahwa semakin kompleks keputusan, semakin penting kualitas pribadi pembuat keputusan. Nah, jadi ada banyak penelitian tentang keyakinan CEO dan keuangan dan dalam keuangan eh, perilaku yang menghasilkan hasil yang beragam. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Branzel pada tahun 2021, yang mana itu menunjukkan bahwa perilaku terlalu percaya diri dan narsisme dalam CEO itu tidak hanya merupakan bias psikologis yang menarik, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Kemudian beberapa artikel juga memberikan bukti negatif tentang terlalu percaya diri, yang mana itu penelitian dilakukan oleh Ahmed dan juga Ferris pada tahun 2013. Mereka mendokumentasikan bahwa CEO yang terlalu percaya diri itu terlibat dalam transaksi yang kompleks dan proyek beresiko karena bias perilaku dalam kepribadian mereka. Nah, ini berarti bahwa mekanisme bias psikologis perilaku CEO terlalu percaya diri ini membuat mereka membuat keputusan yang agresif seperti itu. Kemudian, sebaliknya, penelitian lain menyoroti sisi positif dari terlalu percaya diri ini, CEO yang terlalu percaya diri. Nah, jadi literatur sebelumnya yang diteliti itu Burkhardt pada tahun 2018 menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh manajer yang terlalu percaya diri itu menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dan mengungguli pasar dibandingkan dengan rekan mereka yang tidak overconfidence atau yang tidak terlalu percaya diri seperti itu. Nah, sehingga di sini peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu hipotesis pertama, CEO terlalu percaya diri berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, adapun hipotesis kedua, jadi menurut teori umum, narsisme CEO itu secara signifikan terkait dengan perilaku dan organisasi dan kinerja organisasi. Namun tidak pasti apakah narsisme CEO ini berkolerasi positif atau negatif dengan kinerja organisasi. Nah, mengingat kondisi yang berbeda di negara-negara yang berbeda, maka perlu untuk menguji hubungan antara narsisme CEO dengan kinerja perusahaan. Nah, kemudian beberapa penelitian itu berpendapat bahwa CEO narsis ini memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Namun ada juga di sisi lain, Wilken dan Brenner pada tahun 2023 menemukan bahwa ternyata CEO narsisme itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekstremisme kinerja perusahaan. Nah, sehingga di sini saya ingin mengajukan hipotesis penelitian ini sebagai berikut. CEO narsisme berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk hipotesis ketiga, kompensasi itu berdampak positif dan signifikan pada kinerja perusahaan, yang mana ini menghasilkan peningkatan dalam nilai perusahaan dan laba perusahaan. Nah, CEO yang terlalu percaya diri itu berpotensi memiliki dorongan kuat untuk membuktikan diri dan pencapaian yang luar biasa. Nah, kompensasi insentif itu dapat menjadi alat yang efektif untuk memotivasi CEO yang terlalu percaya diri ini untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, terutama jika kompensasi tersebut terkait erat dengan kinerja perusahaan. Nah, sehingga CEO yang terlalu percaya diri ini cenderung memiliki sikap yang lebih ambisius. Jadi mereka memiliki keyakinan kuat dalam kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang sulit. Seperti itu. Nah, kompensasi dengan pencapaian tujuan ini dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dan berusaha mencapai hasil yang lebih baik untuk perusahaan seperti itu. Nah, salah satu tujuan utama teori agensi itu kan adalah untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan CEO dan pemegang saham. Kemudian kompensasi CEO ini adalah alat utama yang digunakan untuk mencapai keselarasan tersebut. Nah, CEO diberikan kompensasi untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham melalui skema kompensasi yang mendukung kinerja perusahaan, sehingga peneliti di sini mengajukan hipotesis dalam penelitian tersebut sebagai berikut. Kompensasi memperkuat pengaruh hubungan perilaku terlalu percaya diri dengan kinerja perusahaan. Seperti itu. Nah,
hipotesis keempat, penelitian telah menunjukkan bahwa pemimpin yang sifat narsistik itu tuh seringkali ditandai dengan dominasi, percaya diri, kemudian perasaan berhak, sombong, dan empati yang rendah, yang mana ini dapat mempengaruhi organisasi baik secara positif maupun negatif. Nah, kompensasi eksekutif seperti gaji, bonus, kemudian opsi saham, itu tuh dapat menjadi insentif finansial yang kuat bagi seorang CEO. CEO yang narsisme itu berpotensi memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai kesuksesan pribadi dan finansial yang lebih besar. Jadi mereka dapat merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena ini dapat berdampak positif pada kompensasi mereka. Nah, kemudian sebagian besar penelitian mengenai kompensasi CEO itu menerapkan model teori keagenan dan mengeksplorasi mekanisme di mana sistem kompensasi ini dapat dirancang oleh pemilik yang diwakili oleh dewan direksi untuk memastikan bahwa kepentingan manajer itu tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham.